Selamat pagi Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Pada pagi hari ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara login di e-learning khususnya di MAN3 Tangerang. Baik, langsung saja. Pertama kita buka dulu Google Chrome atau aplikasi browser apapun yang ada di handphone atau di komputer Bapak Ibu. Setelah itu kita langsung saja masuk ke e-learning MAN3 Tangerang. Nah, kita pilih yang ini, elearning.man3tangerang.sch.id, kita klik. Nah, kalau muncul seperti ini, Bapak Ibu biarkan saja, nanti tinggal diklik Advance. Nah, kita pilih yang Proceed to e-learning man3tangerang.sch.id. Nah, yang ini ya. Kita klik yang ini Bapak Ibu. Sudah kita klik. Nah, ini adalah tampilan awal untuk login ke akun e-learning MAN3. Nah, Bapak Ibu silakan masukkan username dan password seperti yang sudah dibagikan. Kalau sudah, kita klik aja Remember Me biar mempermudah Bapak Ibu masuk di waktu yang lain. Kalau sudah login e-learning, kita klik. Nah, ini adalah tampilan awal ketika memasuki e-learning ya. Jadi akun Bapak Ibu ini tampilannya seperti ini. Langkah pertama, biar mempercantik tampilan, klik lihat profil Anda. Nah, Bapak Ibu bisa mengatur fotonya Bapak Ibu yang ada di sini ya. Nah, termasuk jumlah-jumlah kelas juga yang sudah Bapak Ibu buatkan ada di sini ya. Nah, kalau mau ganti fotonya, klik saja icon kamera ya, diklik. Nah, nanti akan otomatis membuka foto mana yang akan Bapak Ibu pilih. Seperti itu. Misalkan saya pengen ganti bukunya. Bukunya fotonya. Nah, yang ini ya. Kita open. Nah, kalau sudah tinggal klik upload ya. Seperti itu. Karena saya tidak mau mengganti, saya batalkan. Oke, kalau ini sudah selesai, Bapak Ibu sekarang tinggal buat kelas virtual atau kelas online ya, sesuai dengan jadwal pelajaran Bapak Ibu. Nah, caranya adalah klik yang ini, menu di atas ini, kelas online, terus pilih buat kelas online. Nah, kelas untuk, nah ini misalkan Bapak Ibu ngajari kelas berapa, kelas 10, kelas 11, atau kelas 12. Nah, saya contohkan di sini misalkan kelas 11, misal ya, misal saja ini, misal. Nah, rombelnya kelas 11 berapa? Misalkan 11 MIPA 4. Nama kelas, nah nama kelasnya usahakan ada mata pelajaran yang Bapak Ibu ampuh ya, biar mempermudah identifikasi nanti ketika memberikan tugas atau ketika memberikan materi kepada anak-anak. Misal saya adalah informatika. Nah, boleh dalam kurung seperti ini ya. Saya biar lebih itu pakai garis yang seperti ini. Informatika ini kelas berapa? 11 IPA 4 misalkan gitu. Deskripsi. Nah, deskripsi misalkan tempat berbagi materi, diskusi, dan proses penilaian. Nah, mata pelajaran silakan dipilih. Saya tik. Nah, agenda pertemuan per semester, misalkan saya 12 kali pertemuan dalam satu semester. Kalau sudah, klik buat kelas. Nah, di sini langsung tampil informatika 10 IPA 4. Ini adalah kelas mata pelajaran dan kelas yang Bapak Ibu tadi buat. Nah, sekarang ini belum ada siswanya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu harus undang siswa dulu. Caranya klik menu yang di sini, undang siswa, kita klik. Nah, di sini sudah otomatis ada rombel 10 MIPA 4. Nah, Bapak Ibu harus tampilkan dulu semua data siswanya biar mempermudah memasukkan semua siswa ke dalam satu kelas. Bagaimana caranya? Nah, kalau di sini menampilkan hanya 10 data, kita tampilkan saja 50, misalkan kayak gitu. Nah, seluruh siswa akan tampil dalam satu tabel di depan sini. Kalau sudah, kita langsung gabungkan semua siswa. Oke, kita klik lagi, oke. Nah, ini kita close saja. Sekarang kita akan lihat
siswa yang sudah tergabung. Nah, data siswa tergabung. Nah, ini ya, jadi data siswa yang sudah tergabung sudah masuk ke dalam kelas tadi, kelas informatika 11 IPA 4. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kita akan mengisi administrasi guru 4 ini ya, KIKD, KKM, RPP, sama mungkin nanti bahan ajar ya. Dan bagaimana cara mengkopikan supaya data yang ada di 10 IPA 4 ini kita kopikan ke kelas yang lain. Baik, langsung saja kita akan mengisi KIKD dulu. Kita klik di sini ya, menu standar kompetensi, kita klik. Oke, nanti akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, yang ketiga pengetahuan, ini KD-nya misalkan urutannya 1. Nah, kompetensi dasarnya kita copy aja di administrasi Bapak Ibu ya. Di sini saya sudah siapkan, saya copy misalkan yang ini. Yang ininya pun sama, kita copy. Ini urutannya 41, ini kita paste di sini ya. Kalau sudah, jangan lupa disimpan dulu Bapak Ibu. Ini simpan. Nah, ini juga simpan ya. Nah, ini yang 3.1 sudah tersimpan di data kita. Misalkan kita pengen menambahkan, berarti urutannya sekarang yang 2. Oke, 32. Misalkan yang ini ya. Kontrol copy, kita di sini paste. Di sini juga misalkan 2. Kita kontrol copy. Sini kontrol V. Oke, kita simpan. Kita simpan. Oke, minimal contoh aja ya. Ini contoh 2 ini misalkan. Nah, terus kita ini biarkan. Sekarang kita langsung saja ke menu KKM. Kriteria ketuntasan minimal, klik. Nah, karena tadi kita baru memasukkan 2 KD ya, di sini baru muncul 2 KD. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu melengkapi KD-nya, di sini akan muncul sesuai di standar kompetensi di menu KI atau KD tadi yang sudah kita isikan gitu. Ini contoh saja, misalkan kompleksitas materinya, misalkan ini rendah, daya dukung misalkan sedang, intake peserta didik misalkan sedang. Nah, yang ini kompleksitas misalkan sedang, yang ini sedang, yang ini sedang. Nah, otomatis akan muncul KKM-nya jadi 73. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengedit, tinggal klik icon pensil ini ya, nanti tinggal diklik saja tuh. Nah, misalkan pengen berapa, kalau saya biarkan saja lah. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita ke menu RPP. Kita klik RPP. Nah, nanti kita tinggal klik yang buat rencana pembelajaran, kita klik. Nah, di sini ada tanggal. Ini RPP udah format terbaru ya, RPP format terbaru. Misalkan tanggal berapa, ini contoh saja, misalkan hari ini, hari Jumat. Oke, jam ke 2, misalkan sampai jam ke 4. Misalkan pertemuan ke berapa, misalkan pertemuan kedua. Misal, topik atau materi, misalkan saya pertemuan kedua itu integrasi Microsoft Word ke Excel, misal adanya. Nah, misalkan ini pengetahuan. Nah, yang ini ya, mengenal lebih dalam integrasi, ini akan muncul otomatis sesuai dengan yang tadi Bapak Ibu masukkan. Nah, tujuan pembelajaran boleh diisi, boleh tidak, karena ini sifatnya opsional. Misalkan saya isi saja untuk mengetahui konsep integrasi antar aplikasi Office, khususnya Microsoft Word ke Excel. Metode, misalkan diskusi dan praktek. Sumber pelajaran, ini opsi juga nih, buku,
dan video. Kegiatan pembelajaran ini opsional, penilaian juga opsional. Itu artinya boleh diisi, boleh tidak. Kalau sudah, klik simpan. Oke, di sini sudah ada KIKD-nya ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan ngupload bahan ajar. Nah, bahan ajar belum tersedia karena belum ada yang terupload ya. Kita klik bagikan bahan ajar. Bisa dari situ, bisa dari kelas lain, bisa dari komputer. Nah, misalkan saya pengen ngambil dari komputer, misal ya. Nah, ini mau diupload ke kelas mana aja. Nanti Bapak Ibu tinggal centang-centang saja gitu. Jadi, nggak usah ribet ngupload satu-satu ke setiap kelas. Cukup ngupload satu bahan ajar pada kelas tertentu. Nanti ini tinggal centang. Nah, saya misalkan pengen nguploadnya ke 10 IPA 1 aja, misal. Nah, ini ya, jenis formatnya mau PDF, mau Microsoft Word, Excel, PowerPoint, atau video, atau dari link. Itu bisa juga. Nah, saya misalkan dari PowerPoint. Nah, ini kita tinggal klik choose file. Kita arahkan di mana kita menyimpan materinya. Misalkan saya ada di tik. Misalkan yang ini misalkan ya. Kita open. Kalau sudah, misalkan ini bahan ajarnya apa? Misalkan jaringan komputer, keterangan materi terkait konsep jaringan komputer. Mau di-share kah? Mau dibagikan nggak ke siswa? Kalau mau dibagikan, arahkan ke sebelah sini. Kalau tidak, misalkan hanya untuk pribadi, kita matikan ke sebelah kiri. Kalau misalkan kita pengen share ke siswa, atau kita ingin bagikan ke siswa, kita klik ke sebelah sini. Kalau sudah, kita langsung saja simpan bahan ajar. Nah, tunggu sampai prosesnya selesai, Bapak Ibu. Oke, sini bahan ajar sudah tersimpan. Sekarang misalkan kita pengen mengcopy data-data yang ada pada kelas ini, biar kita nggak usah masukkan KIKD satu-satu ke kelas lain, padahal KIKD-nya sama, mau masukkan KKM juga ke kelas yang lain, padahal KKM-nya sama. Udah, kita cukup buat pada satu kelas, seterusnya kita akan copy isi KIKD, KKM, RPP, bahkan bahan ajar yang tadi kita buat ke kelas lain. Kita masuk lagi ke sini, ke timeline kelas, kita klik saja timeline kelas. Nah, di sini ada menu copy kelas. Oke, misalkan kita pengen ngopi apa saja nih ke kelas yang lain gitu. Nah, di sini ya, di sini ada standar kompetensi, KIKD, KKM, RPP, bahan ajar, soal ujian, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Nah, karena tadi saya pengen copy minimal 4 ini ya, yang KIKD, KKM, RPP, bahan ajar sama ini ya, cukup sampai bahan ajar aja. Nah, ini checklistnya kita hilangin. Oke. Kalau sudah dihilangkan, kita pengen ngopi ke kelas mana? Misalkan ke 10 IPA 2. Oke. Kalau sudah, kita tinggal klik copy kelas. Oke. Ini jangan terlalu dipusingkan. Ini kalau sudah selesai dibaca, kita langsung saja oke gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih, ini otomatis websitenya akan mengarahkan kita ke kelas yang tadi kita kopikan, ke kelas 10 IPA 2. Sekarang kita lihat KIKD di kelas 10 IPA 2. Apakah sudah sama? Oh, ternyata sudah sama dengan kelas 10 IPA 1. Oke, seperti itu dulu Bapak Ibu guru yang saya hormati, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan dengan tutorial yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh langsung tanyakan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.